kembali lagi ya, kita akan membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini mungkin akan menjadi hal yang sangat luar biasa ya, karena Indonesia ya, kita ketahui baru-baru ini banyak sekali pemain-pemain keturunan yang akan disumpah WNI, seperti Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk yang akan menunggu dirinya libur saja di Eredivisie Liga Belanda. Setelah itu dia akan mengurus ya proses dari pengambilan sumpah WNI, kepindahan federasi, dan diharapkan ini akan menjadi kekuatan baru bagi timnas Indonesia di FIFA Matchday nanti ketika Indonesia bertemu Palestina. Dan digadang-gadang juga oleh media Argentina dan juga media asing serta laman resmi PSSI yang walaupun dihapus lagi itu karena ada beberapa hal yang memang menjadikan pengumuman laga resmi Argentina ini akan ditunggu-tunggu seperti itu, seperti membuat kejutan. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Indonesia melawan Palestina juga insya Allah akan menghadapi Argentina. Oke, kita akan membahasnya bagaimana line up dan juga susunan pemain dari Coach Sintayong ini. Kita akan membahasnya mengenai line up terbaru dan juga bagaimana beberapa pemain yang performanya menurun, kemudian pemain yang memiliki performa naik. Ini akan kita bahas sebagai line up timnas. Oke. Yang pertama tentu kita akan membahasnya ya, kalau sebelumnya mungkin kita berbicara di lini belakang terlebih dahulu, saya akan berbicaranya di lini depan terlebih dahulu. Nah, di lini depan timnas Indonesia menurut saya untuk di lini striker murni ini, karena sudah saya bahas tadi ada pemain baru yakni Rafael Struijk. Nah, ini akan menjadi andalan menurut saya. Karena apa? Sintayong tentu akan mencoba pemain ini, bagaimana kontribusi dia ketika di timnas senior. Apalagi Rafael Struijk juga mengatakan bahwa dirinya ketika disumpah Indonesia atau WNI, dia ingin sekali bergabung bersama timnas Indonesia di level senior, karena itu adalah salah satu permintaan dirinya mengapa dirinya ingin disumpah menjadi WNI atau membela Indonesia, karena dia tidak ingin hanya membela di satu senior atau satu tim saja. Nah, oke, itu alasan pertama. Nah, kemudian untuk di sisi kiri ya, untuk sebagai sayap kiri, nah di sini Sintayong akan mempermainkan formasi 3-4-3 ya. Ini sesuai formasi kesenangan beliau ya, karena ini adalah formasi ampuh menurut saya, karena di laga-laga melawan tim-tim besar dengan formasi ini Sintayong mampu memenangkan laga. Nah, untuk di sisi kiri ya, di sisi kiri ini sebenarnya ada sosok Egy Maulana Fikri dan juga Witan Sulaiman. Namun sebenarnya karena pemain itu yang memiliki beberapa kendala, kemudian performa menurun, kemudian cedera, sehingga dengan performa pemain yang sangat bagus ini ya, kemudian di klubnya KMSK Dinje juga memiliki kontribusi di sisi kiri, kemudian ditempatkan di sisi kiri. Nah, ini adalah pemain yang spesial ya, ini Marcelino Ferdinand. Nah, Marcelino Ferdinand bisa ditempatkan di sisi kiri ini. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk di sisi kanan ini sebenarnya ada sosok pemain yang memang kita ketahui ya, kemarin kita sempat kecewa sebenarnya pemain ini tidak dipanggil. Namun ketika dipanggil timnas ternyata benar saja saat melawan Burundi dia bisa menjadi man of the match di laga pertama, yakni Stefano Lillipali. Nah, Stefano Lillipali ini bisa ditempatkan sebagai sektor sayap kanan. Oke, kemudian untuk selanjutnya di sini kita akan membahas siapa yang akan mensupport Stefano Lillipali. Nah, Stefano Lillipali ini sangat cocok karena kita ketahui KF Mechelen ya, KF Mechelen ini sebenarnya sedikit lagi bisa menjuarai Piala Belgia. Namun karena kalah dengan Anderlecht ini membuat sosok Sandy Walsh sedikit kecewa. Namun tidak masalah, di timnas Indonesia Sandy Walsh ini sangat cocok ditempatkan di sisi kanan sesuai pola permainan di klubnya. Dan saya yakin Sintayong juga akan memainkan Sandy Walsh ketika melawan Palestina atau Argentina ini di sisi kanan. Nah, ini adalah hal yang sangat luar biasa teman-teman. Nah, kemudian di sisi tengah, nah ini adalah pemain kunci atau pemain yang bisa mengatur pola ritme, baik itu permainan cepat atau lambat, umpan jauh, umpan pendek. Ini adalah pemain ini. Nah, adalah sosok Mark Klok. Nah, Mark Klok ini memang perannya juga tidak pernah tergantikan. Oke, kemudian di samping Mark Klok ini sebenarnya ada sosok ada sosok Ricky Kambuaya dan juga Rahmat Irianto. Nah, sebenarnya dua pemain ini juga sangat bagus, namun akhir-akhir ini
Rahmat Irianto dan juga Ricky Kambuaya ini memiliki masalah. Kalau Ricky Kambuaya sedikit menurun performanya, jika Rahmat Irianto masih terkadang sakit yang dideritanya akibat cedera itu kambuh-kambuhan. Nah, ini yang memang membuat sosok penggantinya yakni Ivar Jenner masih memiliki peluang kesempatan untuk menjadi starter saat FIFA Matchday nanti. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada sisi kirinya yakni sosok Sain Patinama. Nah, Patinama ini menurut saya juga sangat bagus ya. Patinama ini pemain mobile, pemain berkualitas, pemain kelas dunia yang saat ini bermain di Viking FK di Liga Norwegia, dan memang pemain ini sangat mobile sekali ya. Dia bisa sebenarnya multi posisi, bisa ditempatkan di tengah, kemudian gelandang, dan dia juga bisa menyisir ke sektor kiri. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat bagus sebenarnya. Di posisi ini biasanya diisi oleh Alif Rifai atau Pratama Arhan Alif Rifai. Namun sepertinya Pratama Arhan ya dengan strategi Sintayong tadi mungkin akan dicadangkan terlebih dahulu dan kemudian dimasukkan Sain Patinama di starter. Oke. Kemudian untuk di sisi kiri ini terbukti ketika melawan Burundi, pemain ini juga sangat mobile. Kemudian di laga-laga penting saat Indonesia menghadapi Nepal, kemudian Yordania, pemain ini juga ditempatkan di sisi kiri. Dia adalah sosok Elkan Bagot. Nah, Elkan Bagot ini juga sangat luar biasa, penampilannya sangat dingin, sangat tenang sekali sebagai bek muda. Usianya masih 21 tahun, muda sekali, dan dirinya masih memiliki kesempatan emas untuk bisa terus membela Indonesia sampai dia umur 35 tahunan. Nah, ini Elkan Bagot ini pemain yang sangat mobile dan tak tergantikan di tubuh timnas Indonesia. Nah, kemudian di sisi tengah. Nah, sisi tengah ini menurut saya ya akan menjadi hal bagus jika Sintayong menunjuk dirinya sebagai kapten. Nah, apakah mungkin dari supporter timnas yang mungkin anti dengan pemain keturunan, ataupun supporter timnas yang tidak setuju jika pemain keturunan dijadikan bahan kapten? Menurut saya kurang sependapat. Karena apa? Karena ketika sudah berseragam merah putih, artinya itu darah jiwanya semuanya adalah Indonesia. Jadi tidak ada perbandingan atau yang membeda-bedakan atau mengklaster, mempetak-petakan antara pemain keturunan dan pemain lokal. Jika sosok Jordi Amat menjadi kapten, alasannya pun juga sangat kuat. Antara dirinya memiliki jam terbang yang tinggi selama di Eropa, di Liga Spanyol, di Liga Inggris dan sebagainya. Dirinya memang sangat cocok gaya kepemimpinannya, dan sering sekali di Liga Spanyol bertemu dengan Messi, Ronaldo, Gareth Bale dan sebagainya. Dirinya selalu menenangkan semua pemain-pemain Espanyol ataupun Rayo Vallecano. Nah, ini akan menjadi hal yang bagus ketika sosok Jordi Amat ini mungkin ya, jika Sintayong berkenan untuk dijadikan sebagai kapten timnas Indonesia. Oke. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang sisi kanan. Nah, ini tentu ada kapten timnas U23 ya. Permainannya sangat bagus, sangat mobile. Kemudian permainannya juga sangat simple, dengan one on one-nya juga sangat dingin. Nah, ini adalah sosok Rizky Ridho. Nah, Rizky Ridho ini memang tak pernah tergantikan di posisi apapun, dan permainannya juga sangat mudah untuk bisa diterima oleh pelatih manapun ya, baik Sintayong, kemudian coach Indra Safri. Artinya memang pemain ini memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Untuk 3 back ini sudah terbukti saat melawan Burundi ini. Bahkan Burundi pun sangat sulit untuk mencetak gol, dan ini sangat dibuktikan dari 2 laga itu. Bukan hanya itu, karena ketiga pemain ini baru klop saat FIFA Matchday kemarin ya. Sebelumnya pemain ini belum pernah duet, dan ini akan menjadi hal yang sangat bagus untuk dimatangkan lagi. Nah, kemudian untuk di lini kiper kita sudah tahu ya bahwa sebenarnya Indonesia sudah memiliki kiper hebat seperti Nadeo Argawinata dan juga Syahrul Trisna. Namun akhir-akhir ini ya, timnas Indonesia terkhusus di kiper Nadeo Argawinata itu angin-anginan, dalam artian kadang performanya naik di level klub, kadang juga turun. Kemudian Syahrul Trisna juga kadang memiliki riwayat cedera yang membuat pelatih kiper timnas Indonesia harus mencari opsi. Namun sepertinya Indonesia mendapatkan rezeki nomplok. Apa itu? Yakni ada sosok Cyrus Margono. Ya, Cyrus Margono baru-baru ini mengumumkan bahwa dirinya memang ingin segera untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Nah, usianya saat ini 21 tahun. Dirinya juga memiliki paspor Amerika ya, bahwa kalau di Amerika itu aturannya sangat simpel, tidak seperti di federasi kewarganegaraan lain. Jika dia ingin meninggalkan Amerika atau paspor Amerika, ya sudah tinggalkan saja, atau itu paspornya ditinggalkan saja. Kemudian dia pindah ke
kewarganegaraan lain. Nah, artinya memang jika dirinya ingin membela Indonesia, dia harus mengurus paspor atau KTP Indonesia tanpa harus mengurus kepindahan federasi, kemudian sumpah WNI dan sebagainya. Karena apa? Usia dia masih 21 tahun secara aturan FIFA. Usia yang masih 21 tahun itu masih bisa untuk pindah paspor, dengan catatan seperti de facto atau konfederasi Amerika itu ya. Kalau Belanda atau Varjener jelas beda, karena dirinya sudah terikat ataupun sudah memiliki kewarganegaraan Belanda, dan dirinya memang harus diurus proses naturalisasi sebagai bentuk pihak dari Belanda dan juga Indonesia menyepakati kepindahan federasi atau kepindahan kewarganegaraan. Itulah mengapa Justin dan juga Ivar Jenner dan juga Rafael harus dinaturalisasi, sedangkan Cyrus Margono itu tidak perlu. Nah, ini akan menjadi kekuatan. Saat ini Bapak Hamdan Hamedan juga sedang mengurusnya, dan ini akan menjadi hal yang sangat bagus ya jika sosok Cyrus Margono ini bergabung bersama timnas, karena tingginya 190, dia bermain di level top Eropa bersama Panathinaikos B, dan juga dirinya sudah mencetak beberapa caps ya bersama Panathinaikos, dan dia adalah pemain inti atau kiper inti di Panathinaikos B tersebut. Artinya secara jam terbang Indonesia patut mencoba pemain ini. Nah, lantas bagaimana menurut kalian teman-teman dengan skuad ini? Kita belum saya kalau membahas tentang pemain yang di cadangan, di bangku cadangan juga sangat banyak yang sangat bagus, seperti sosok Witan Sulaiman yang masih bisa diandalkan, kemudian Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, kemudian belum lagi Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, di lini depan ada Dendi Sulistiawan dan juga Dimas Derajat, kemudian Farudin di lini belakang, kemudian ada lagi Syahrian Abimanyu di lini tengah ya, kemudian Rio Fahmi, kemudian mungkin ada pemain jebolan ya atau jebolan SEA Games ini seperti Ilham Fatur Rahman. Ini akan menjadi hal yang bagus, belum lagi Yakob, Yance, dan banyak sekali pemain-pemain di cadangan yang menurut saya ini akan membuat timnas Indonesia semakin lengkap. Dan ketika nanti timnas Indonesia melawan Palestina dan juga Argentina ya, yang dikatakan oleh beberapa media akan melawan Argentina, ini bisa terwujud, dan dengan line up atau starting tersebut Indonesia bisa melihat bahwa timnas Indonesia tidak bisa dikucilkan dengan tinggi badan. Nah, ini yang menjadi hal yang bagus. Alasan utama Sintayong menaturalisasi pemain adalah mental, kemudian postur tubuh, dan juga pengalaman serta jam terbang. Artinya memang ini menjadi hal yang sangat luar biasa bagi timnas Indonesia. Lengkap sudah. Mungkin jika nanti ada tambahan seperti Justin Hubner yang mungkin akan gabung bersama kita ya, bersama timnas, kemudian pemain-pemain lain seperti Kevin Dick dan lain sebagainya, itu adalah rezeki bagi timnas Indonesia karena dianugerahi banyak sekali pemain keturunan. Nah, bagaimana menurut kalian dengan susunan atau skema seperti ini? Apakah kalian yakin timnas bisa menyaingi atau mengimbangi, bahkan jika kalah pun tidak kalah banyak lah dengan Argentina ataupun Palestina? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.